Oke, berjumpa di channel Lumbung Pustaka. Teman-teman pustaka, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, diberikan kebaikan-kebaikan dan juga hal-hal positif lainnya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20 ya, 10 soal saja biar teman-teman tidak terlalu jenuh. Oke ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya, dan juga terima kasih juga pada yang belum subscribe karena sudah menonton video ini. Dan alangkah baiknya jika teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe semoga setia. Oke ya, seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menambahkan bahwa nanti video ini akan saya pecah menjadi satu soal. Harapannya nanti ketika teman-teman ingin mereview video ini lagi, teman-teman cukup memilih video yang membahas soal yang teman-teman kurang paham atau teman-teman agak-agak lupa. Tidak perlu lagi menonton dari awal, sehingga waktu teman-teman itu lebih efektif. Karena ketika sudah keluar jadwalnya, nanti teman-teman pasti waktunya itu terasa sangat cepat, sehingga teman-teman nanti butuh efisiensi waktu. Jadi silahkan nanti pilih soal yang belum paham, ditonton lagi, yang sudah paham di skip saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11, setiap negara mempunyai batas wilayahnya masing-masing. Indonesia sebagai negara yang dikelilingi laut memiliki batas wilayah laut teritorial. Mulai tanggal 21 Maret 1980, batas wilayah laut Indonesia selebar apa? Yang A 3 mil, B 12 mil, C 20 mil, D 200 mil, E 150 mil. Oke ya. 21 Maret 1980 ini berkaitan dengan, teman-teman pasti juga sudah pernah mendengar ZEE atau ZEE, yaitu zona ekonomi eksklusif. Oke ya. Zona ekonomi eksklusif ini diukur dari mana? Ini diukur 200 mil dari pulau terluar, saat kondisi surut. Nah, kondisi surut diukur sejauh 200 mil. Itulah yang dinamakan zona ekonomi eksklusif. Di zona ekonomi eksklusif ini, negara berhak untuk mengambil sumber daya alam laut. Nah, entah mau mengambil ikannya, mau mengambil pasirnya, apapun itu dibolehkan. Berarti jawabannya adalah selebar 200 mil. Oke, teman-teman tahu nggak 1 mil itu berapa kilometer? Biar kita punya gambaran. Oke ya, 1 mil itu sama dengan 1,8 km. Oke. Kalau 200 mil itu kira-kira berapa kilometer? Kita kalikan 1,8 dikalikan 200. Dapatnya adalah 360 km. Wow. Cukup luas ya, 360 km dari pulau terluar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12, setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan dengan ius soli, yaitu berdasarkan A keturunan, B tempat kelahiran, C hubungan perkawinan, D status hukum, E pengabdian. Ius soli ini berkaitan dengan soli ya, soliter, kelahiran, yaitu yang B. Oke ya. Kalau yang A berarti yang apa? Itu yang sanguinis, ius sanguinis. Sanguinis. Ini Indonesia ikut yang ius sanguinis. Indonesia ikut yang sanguinis seperti ini. Oke. Mau kita bahas yang C hubungan perkawinan. Ini agak lucu yang C ini sedikit kita bahas ya. Misal ada seorang WNI
ada WNI, dia menikah dengan seorang WNA. Nah, kira-kira gimana nasib dari WNA ini? Apakah dia bernegara Indonesia atau yang WNI yang bernegara asing? Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya tergantung dari yang menikah siapa. Misal yang menikah WNI adalah perempuan, dia menikah dengan laki-laki yang dari negara asing. Misal dari negara asing ini mengharuskan si perempuan ikut yang laki-laki, maka si perempuan akan pindah ke warganegaraan sesuai dengan si laki-laki. Misal dibalik sekarang, di sini yang laki-laki, di sini yang perempuan. Misal, sorry, kok P sih? Yang L ya, di sini laki-laki, di sini yang P. Ketika seorang perempuan nikah dengan si laki-laki dan di sini tidak ada kewajiban si laki-laki ikut yang perempuan, itu tidak serta-merta si WNA ini menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ketika dia tinggal di Indonesia, dia tetap butuh yang namanya izin. Oke. Jika dia ingin pindah ke warga negara Indonesia meskipun sudah menikah, itu tetap membutuhkan proses seperti itu. Jadi ketika ada warga negara Indonesia menikah dengan WNA, tidak otomatis yang WNA menjadi WNI. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal nomor 13. Di Indonesia dikenal adanya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah mana? Ayo. Oke, kita belum bisa bacakan ya pilihannya. Yang A Batak, B Rejang, D Gayo, D Bali, E Minangkabau. Oke, yang namanya saya tulis dulu ya. Matrilineal ini konsepnya adalah mengikuti garis keturunan ibu. Garis keturunan ibu ini adanya di Minangkabau, yaitu yang E ini ya, di Sumatera Barat. Oke. Satu lagi sekalian, kalau yang patrilineal ini berarti kebalikannya, yaitu mengikuti garis keturunan siapa? Betul sekali, yaitu ayah. Contohnya adalah teman-teman dari Batak. Nah, mereka mengikuti garis keturunan ayah. Kalau yang di Minangkabau mengikuti dari ibu. Inilah keunikan keragaman dari budaya di Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 14. Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Berikut ini adalah suku bangsa yang ada di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan kecuali A Bugis, B Makassar, C Toraja, D Buton, E Mandar. Sulawesi itu adalah pulau yang bentuknya seperti huruf K ya kalau saya menggambarkan. Jadi teman-teman yang mungkin agak-agak lupa antara Sulawesi dengan Sumatera itu yang mana. Kalau Sulawesi itu yang mirip huruf K kalau saya menggambarkan seperti itu. Ini yang Sulawesi Selatan ya, kecuali yang mana ini? Teman-teman hafal nggak? Ini yang kecualinya adalah yang D, yaitu Buton. Buton ini bukan dari Sulawesi Selatan, tapi dari Sulawesi Tenggara. Oke ya, tolong saya dikoreksi jika ini salah ya, karena saya juga agak ragu. Bener ya, Tenggara ya? Oke, kita lanjutkan. Silahkan di komen saja nanti kalau teman-teman ada yang tahu yang lebih benar. Oke, lanjut. Soal nomor 15. Kekayaan budaya di Indonesia salah satunya adalah tarian daerah. Tarian daerah yang berasal dari Bali adalah A Rudat, B Legong, C Cerana, D Ngremo, atau E Serimpi. Oke, ini pasti teman-teman yang lulusan anak tari hafal ini ya. Oke, saya akan mencoba menjawabnya. Ini jawabannya adalah yang B, yaitu Legong. Nah, di Bali itu ada tarian yang sangat terkenal yang saya ingat.
Pertama itu teman-teman pasti juga tahu ya, yang pertama adalah tarian kecak. Nah, ini pasti teman-teman tahu. Nih, lalu yang saya ingat juga ada tari pendet. Oke. Baru ada tari legong. Nah, teman-teman pasti tahu juga karena pasti sudah pernah pergi ke Bali ketika liburan zaman-zaman sekolah SMA atau SMK ya. Kalau yang rudat ini dari mana? Ini dari Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ini biasanya berkisah atau tentang ajaran Islam tariannya. Mengisahkan tentang ajaran Islam, nilai-nilai Islam. Rudat itu. Kalau yang cerana ini dari Kupang NTT ya. NTT ini biasanya digunakan untuk tarian sambutan kedatangan tamu. Misal Pak Presiden datang, nah itu seperti itu. Kalau yang tari serimpi ini dari mana? Jawa ya. Oke, Jawa biasanya. Ini berkisah tentang cerita Jawa kuno biasanya. Oke. Kalau yang Ngremo ini saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu karena memang tidak hafal. Teman-teman mungkin ada yang tahu, bolehlah di komen biar kita saling berbagi informasi ya. Ini yang D ini PR buat teman-teman. Karena saya tidak menemukan tari Ngremo ini. Oke, sorry. Oke, seperti itu untuk soal nomor 15. Kita lanjutkan lagi. Next. Soal nomor 16. Ngaben adalah salah satu bentuk upacara adat yang berasal dari daerah A. Nusa Tenggara Barat, B. Nusa Tenggara Timur, C. Jawa Timur, D. Bali, E. Sumbawa. Teman-teman pasti sudah hafal ya, ini dari D yaitu daerah Bali. Ini acaranya berupa pembakaran ya, pembakaran jenazah. Pembakaran jenazah. Oke, bagi siapa? Bagi yang beragama Hindu. Oke ya, jadi ngaben itu adalah upacara atau ritual pembakaran jenazah bagi yang beragama Hindu di Bali, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 17. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, Indonesia menganut asas A. ius sanguinis, B. ius soli, B. bipatrid, D. apatrid, E. perkawinan. Yang mana teman-teman? Ini Indonesia mengikuti yang berdasarkan keturunan, berarti yang A ya. Ini berdasarkan keturunan. Ini berdasarkan tempat lahir. Oke. Bipatrid ini artinya adalah rangkap warga negara. Rangkap warga negara ya. Oke. Biasanya bagi anak-anak yang di bawah 17 tahun ya, ketika orang tuanya itu dari ius sanguinis tapi lahirnya di ius soli. Kalau yang apatrid ini tanpa warga negara. Oke, tanpa warga negara. Kalau perkawinan ini tidak bisa ya. Jadi ini bisa tapi susah. Ini bisa tapi susah. Oke, misal ada WNI nikah dengan WNA. Tidak otomatis yang WNA ini menjadi WNI hanya karena nikah. Tidak otomatis, tapi dia yang WNA ini tetap membutuhkan proses dan juga prosedur untuk bisa menjadi WNI. Ada prosedurnya, tidak otomatis. Jadi tetap bisa, tetapi susah. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya mantap yang A, yaitu ius sanguinis yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan di Indonesia atau faktor keturunan. Lanjut. Soal nomor 18. Masyarakat madani adalah masyarakat yang bebas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam menyampaikan pendapat. Berikut ini yang bukan termasuk karakteristik masyarakat madani adalah
Berarti yang bukan ya, bukan. Oke, ini saya tandai dulu. A. Kekuasaan tersebar sehingga pengontrolan menjadi lebih mudah. B. Sifat mementingkan diri sendiri masih menonjol. C. Kepentingan individu dan negara ada penyalurnya. D. Program pembangunan yang berbasis kerakyatan. E. Kreativitas masyarakat lebih tereksplor. Di sini di soal disampaikan bahwa masyarakat madani itu tahu yang namanya hak dan juga tahu yang namanya kewajiban. Oke. Kewajiban. Ciri khas masyarakat madani itu adalah bebas untuk apa? Bebas untuk bicara atau berpendapat. Dan mereka juga bebas untuk bertindak. Bebas bertindak. Kenapa kok dibebaskan? Bertindak. Karena tadi dia sudah tahu hak dan kewajibannya. Tujuannya apa? Diberikan kebebasan bicara dan kebebasan bertindak. Tujuannya adalah untuk terjadi interaksi antara sesama manusia, terjadi interaksi. Ibarat anak sekarang ya tidak ansos gitulah, tidak antisosial. Lalu untuk mengurangi individualitas, atau ini egois ya, egois. Oke. Berarti jawaban yang paling tepat yang bukan ciri masyarakat madani itu adalah yang B, yaitu mementingkan diri sendiri yang masih menonjol. Oke ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal 19. Soal nomor 19, macam demokrasi yang merupakan gabungan dari demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung adalah A. Demokrasi rakyat, B. Demokrasi konstitusional, C. Demokrasi perwakilan sistem referendum, D. Demokrasi formal, E. Demokrasi material. Secara konsep demokrasi ini A sampai ini sama. Yang diminta adalah perwakilan dan langsung, itu adalah yang C. Demokrasi perwakilan dengan referendum. Intinya di sini adalah perwakilan dipilih rakyat ya. Kalau di kita ada DPR dan DPRD lah, seperti itu. Tetapi di sana DPR dan DPRD itu, perwakilan itu ditentukan oleh rakyat. Misal nanti ada referendum, maka dia bisa diganti seperti itu. Kalau yang A, demokrasi rakyat itu ini mirip dengan apa ya, Marxisme gini enggak sih? Marxisme dan juga ini ya, komunisme. Ini negara yang paling besar itu adalah yang menggunakan sistem ini adalah RC ya, Republik Rakyat Cina. Yang B, demokrasi konstitusional, ini intinya adalah ini membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi kekuasaan itu dibatasi dengan cara membuat aturan. Oke. Kalau demokrasi formal ini berkaitan atau berfokus pada politik. Jadi yang dipentingkan tentang politik. Kalau yang material ini ya sama dengan yang rakyat sih. Ini sosialis komunis ya, mirip lah. Intinya ya hak pribadi itu tidak diakui, semuanya milik negara dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jawabannya yang C ya, demokrasi perwakilan sistem referendum. Itu yang dimaksud dengan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Soal nomor 20. Pada prinsip demokrasi dikenal adanya pengakuan hak minoritas. Peranan negara untuk melindungi kaum minoritas adalah A. Negara melindungi hak semua warga negara tanpa membeda-bedakan. B. Adanya pembagian kekuasaan yaitu trias politika. C. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi di suatu negara. D. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat. E. Pemerintah terbuka kepada rakyatnya mengenai jalannya pemerintahan. Ya, yang namanya pengakuan hak minoritas, ya minoritas itu kan hak apa ya? Hak golongan yang sedikit ya, golongan yang sedikit. Oke.
peran negara itu yang mana kira-kira? Jawabannya mudah ya, yaitu yang A, yaitu negara melindungi hak semua warga negara tanpa membeda-bedakannya. Haknya kan macam-macam di sini. Contohnya adalah di yang mana? Kita ngambil contoh yang D, adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat. Ini juga merupakan hak dari ini tanpa membedakan hak ini, hak untuk memilih dan dipilih. Ini masuk ke yang A. Dipilih D ini bagian dari A. Oke, jadi ini nggak masuk. Kalau yang B, trias politika, ini malah tidak ada hubungannya ya. Trias politika itu kan ada 3 bagian. Pertama apa? Eksekutif. Eksekutif itu artinya adalah pemerintah. Pemerintah. Yang kedua adalah legislatif. Legislatif. Ini artinya adalah, sorry belum saya kurung ya, tidak hilang nanti kalau dikurung. Ini adalah DPR biasanya, DPR dan DPRD, DPD. Oke. Dan terakhir adalah yudikatif. Yudikatif ini berkaitan dengan kehakiman. Kehakiman, inilah trias politika di Indonesia. Kalau yang C, hukum mempunyai kedudukan tertinggi di suatu negara. Ini berhubungan dengan minoritasnya di mana gitu ya. Kalau persamaan di muka hukum, oke, masuk akal, itu bagian dari yang A. Berarti yang B sama aja juga tidak masuk akal. Yang E, pemerintah terbuka kepada rakyatnya mengenai jalannya pemerintahan. Ini juga tidak ada hubungannya. Ini kan maksudnya transparansi gitu kan ya. Transparansi. Oke teman-teman, ini 10 soal yang kita bahas di video kedua. Silahkan disaksikan, nanti di pecahan-pecahan videonya bagian-bagian yang belum paham atau mungkin lupa gitu kan. Saya yakin teman-teman paham lebih daripada saya. Dan jangan lupa saksikan video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.